Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 Statistika Komputasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Natasha Jolin Karisha Agustin dengan NPM terakhir 181. Dan saya Ratna Yulena Triyono dengan MPM terakhir 052. Dan saya Cleo Firman Ferdinand dengan NPM terakhir 173. Halo semuanya, selamat datang di video presentasi kami dari kelompok 7. Nah, pada hari ini kami akan mempresentasikan tugas kami yaitu pada mata kuliah Statistika Komputasi. Nah, kami akan mempresentasikan dari file Excel yang sudah kami kerjakan. Nah, di sini kami menggunakan dataset Laptop Price. Ini adalah data yang kami gunakan. Data ini masih data mentah ya, teman-teman. Jadi, data ini belum dilakukan pembersihan maupun pengolahan data. Datanya masih belum rapi, masih bisa aja ada nilai kosong, kesalahan input, atau nilai yang terlalu rendah maupun terlalu tinggi. Nah, di sini kemudian kami akan lanjut ke data dasar. Nah, di data dasar ini kami sudah merapikan kolom-kolomnya. Nah, ini untuk dataset Laptop Price ada kolom brand, model, prosesor, RAM, storage, screen size, graphic card, operating system, wage, battery life, price, dan warranty. Nah, di sini kami menggunakan untuk datanya hanya kami gunakan 3000 data saja. Nah, kemudian kita bisa lanjut ke sheet berikutnya, yaitu ada sheet reduksi data. Nah, bisa dilihat di sini untuk sheet reduksi data ini kok banyak warna-warna ya. Nah, pada sheet reduksi data ini kami pisahkan untuk data yang numerik dan non-numerik. Jadi di sini kami untuk data non-numerik kami gunakan warna hijau. Dan data yang kami gunakan di sini hanya 5 kolom saja, yaitu 4 kolom independen dan 1 kolom dependen. Nah, berikutnya kami hitung untuk kuartil 1 dan kuartil 3 pada 5 kolom yang sudah kami siapkan tadi yang nggak berwarna hijau. Nah, bisa dibuka rumusnya untuk kuartil 1-nya. Nah, ini untuk kuartil 1, kemudian bisa lanjut ke kuartil 3-nya. Kemudian bisa untuk kuartil rata-ratanya. Nah, lalu kami juga mencari batas atas dan batas bawah dari data-data tersebut. Ini untuk rumus batas bawahnya. Kemudian, ini adalah rumus untuk batas atasnya. Nah, kemudian di sebelahnya ini ada apa sih, teman-teman? Di sini ada tulisan outlier dan normal. Nah, untuk outlier dan normal ini maksudnya kita mencari apakah data tersebut itu outlier. Outlier itu maksudnya datanya terlalu rendah ataupun terlalu tinggi. Bisa dibuka untuk rumus outliernya. Nah, ini dia. Misalnya di sini ada K2. Jika K2 ini nilainya kurang dari batas bawah ataupun K2 ini nilainya malah lebih dari batas atas, maka data tersebut akan dianggap outlier. Dan kalau di luar itu, maka akan jadi data normal saja. Bisa dilihat di sini ada data-data yang berwarna merah, ini namanya data outlier. Kemudian yang warna hijau ini adalah data yang normal. Bisa dilanjut ke sheet berikutnya.
Nah, di sheet proses data ini, tadi kan yang warna hijau-hijau tua itu udah nggak ada ya. Itu karena data yang kami gunakan hanya data 5 kolom ini saja. Jadi, untuk data-data non-numerik tadi sudah dihapus. Nah, dan juga untuk data-data yang outlier tadi, yang warnanya merah-merah tadi, itu juga dihapus. Jadi, yang kita gunakan hanya data normal saja. Bisa lanjut ke sheet berikutnya. Nah, tadi kan datanya udah normal ya. Di sini bisa dilihat kalau datanya itu eh, yang kami dapatkan sejumlah 1.388 data. Silakan bisa dilanjut. Baik, untuk set selanjutnya itu ada operasi data atau pengelolaan data. Di sini kami melakukan penghitungan dari data yang sudah ada di data bersih tadi, yang sudah dijelaskan oleh teman saya yaitu Natasha. Di sini kami untuk sheet-nya seperti ini ya, untuk kolomnya dan tabelnya seperti ini ya, ada RAM, terus ada frekuensi, bla 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 bla. Nah, oke, di sini kami menghitung ada mean, median, modus, varian, dan standar deviasi. Di sini kami bagi menjadi 2 versi, yaitu ada versi otomatis dari rumus Excel-nya langsung dan ada rumus manual dari rumus asli di matematika secara real ya. Di sini untuk mean-nya sendiri kami menggunakan rumus seperti ini. Untuk Excel-nya sendiri ya, untuk rumus otomatisnya ada average, lalu ada kolom, dan di bawahnya ini semuanya sama ya, untuk RAM, storage, screen size, dan weight-nya itu rumusnya sama, cuman ganti kolomnya aja. Misal tadi dari kolom RAM itu kan di kolom A, di kolom storage ini di kolom B. Jadi tinggal mengganti kolomnya aja, huruf dari kolomnya aja. Berlaku untuk semuanya ya teman-teman. Dari median juga sama. Rumusnya tinggal ganti median aja, lalu ada kolom, lalu ada modus juga, ada varian. Dan di sini kami menggunakan variannya tuh var P ya, bukan var S. Atau varian populasi. Jadi kita menghitung semua total dari populasi datanya. Lanjut untuk standar deviasi, rumusnya seperti ini. Oke, untuk manualnya kita mulai dari mean dulu. Untuk meannya rumusnya seperti ini ya untuk manualnya. Ada sum, ada count. Sum dibagi dengan count. Lalu masih sama berlaku untuk tabel-tabel berikutnya. Ada tabel RAM, storage, screen size, dan inches. Screen size dan weight maksudnya, sorry. Oke, kita lanjut ke median manual. Nah, di median manual ini kita pakai rumus seperti ini ya. Ada small dan count. Lalu dibagi menjadi 2. Gitu. Berlaku untuk storage, screen size, dan weight. Tinggal mengganti kolomnya aja. Lalu ada modus. Nah, di modus di sini rumusnya seperti ini, ada index dan match. Nah, pada modus ini kita tidak bisa langsung mencari dengan rumus seperti ini ya teman-teman. Jadi kita harus mencari dari frekuensi datanya terlebih dahulu, seberapa muncul nih data 32 ini di dalam tabel. Di sini ada 465 gitu. Lalu kita hitung max frekuensinya berapa dengan rumus seperti ini. Nah, di sini max-nya itu yang paling tinggi datanya diperoleh sebesar 470. Lalu baru kita bisa menghitung modus manualnya dari tabel RAM. Dan di sini ketemu dengan jumlah modusnya itu ada di angka 16. Lanjut untuk varian masih sama seperti modus tadi. Untuk varian sendiri tidak bisa langsung menggunakan rumus seperti ini ya teman-teman. Jadi kita harus mencari beberapa data terlebih dahulu. Di sini ada selisih mean. Kita mencari selisih meannya dari data-data RAM. Lalu juga ada selisih kuadrat. Nah, setelah kita mencari selisih mean dan selisih kuadratnya ini kita bakalan jumlahkan atau kita dijumlahkan semuanya ya teman-teman yang ini. Data ininya dijumlahkan semuanya dan hasilnya menjadi 1000 sih ya, intinya inilah hasilnya. Nah, baru kita bisa menggunakan rumus di sini dan akhirnya ketemulah varian manualnya sebesar 98,8. Nah,
Untuk standar deviasi secara manualnya, kita tinggal akar pangkatkan dari hasil jumlah sisi kuadrat dari tabel standar deviasi. Di sini kita tinggal bagi atau akar lah, kita tinggal akarkan jumlah sisi kuadratnya dan nanti akan ketemu standar deviasi manualnya. Mungkin seperti itu aja untuk pengelolaan data. Bisa lanjut ke penyajian data. Baik, selanjutnya saya penyajian data. Penyajian data sendiri itu kita harus mencari frekuensi. Sebelum kita mencari frekuensinya, kita harus menormalisasikan data yang sudah kita pilih. 4 kolom. Kenapa kolom price nggak digunakan? Sebelumnya kan ada kolom price. Nah, di sini kita menggunakan RAM, storage, screen size, sama wake saja karena price itu skalanya terlalu besar. Dan ini perbandingannya nggak sebanding. Nah, setelah sebelum menormalisasikan kita harus mencari min max dulu untuk mengetahui harga normalnya. Setelah menemukan data yang sudah dinormalisasikan, kita selanjutnya mencari panjang kelas, jumlah kelas, nilai maksimum dan nilai minimumnya untuk mencari batas Untuk jumlah kelasnya kita mendapatkan 12 kelas dari jumlah datanya. Lalu untuk batas bawah dan batas atas kita ambil dari nilai minim dan panjang kelasnya. Setelah itu untuk mencari frekuensi nah, itu adalah rumusnya, itu nilai dari normalisasinya. Kita bandingkan sama nilai minimnya. Lalu menemukan nilai frekuensi. Terus selanjutnya ada frekuensi relatif. Nah, untuk rumus frekuensi relatifnya itu, dan hasilnya adalah ini. Selanjutnya ada frekuensi kumulatif kurang dari, dan frekuensi kumulatif lebih dari. Selanjutnya ada frekuensi kumulatif relatif kurang dari, dan frekuensi kumulatif relatif lebih dari. Cara-cara itu sama untuk kolom-kolom selanjutnya seperti storage, RAM, screen size, dan wake. Nah, selanjutnya ada grafiknya. Nah, grafik pertama itu ada grafik dari tabel frekuensi, lalu grafik yang kedua itu ada grafik frekuensi relatif, dan grafik ketiga itu grafik dari tabel frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari. Lalu tabel yang keempat ini adalah grafik dari tabel frekuensi kumulatif relatif kurang dari dan frekuensi kumulatif relatif lebih dari. Mungkin itu saja dari penyajian data laptop price kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.